Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudara pemirsa, salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi adalah berdoa untuk dilindungi dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Di sisi lain, salah satu sifat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita teladani adalah sifatnya Al-Ghani dan Al-Mughni, yang maha kaya dan yang memberi kekayaan. Saudara, kemiskinan ada dua macam, kemiskinan materi dan kemiskinan rohani. Kekayaan pun demikian, kekayaan materi dan kekayaan rohani. Seorang yang kaya dalam bahasa agama adalah orang yang tidak butuh atau yang sedikit sekali kebutuhannya kepada makhluk. Dia hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang miskin adalah yang butuh kepada sesama makhluk. Saudara, agama kita menganjurkan agar seseorang jangan sampai terjerumus di dalam kemiskinan dan berusaha untuk meneladani Allah dalam kekayaannya, dalam arti berusaha untuk tidak memiliki banyak kebutuhan. Manusia diperintahkan untuk bekerja, untuk berusaha. Namun, kita dapat membagi manusia dalam konteks usaha ini pada 3 macam di antara mereka. Ada yang malas, tidak menggunakan potensinya. Ada yang menggunakan potensinya secara berlebihan. Ada juga yang hidupnya pas-pasan karena dia hanya berusaha secara pas-pasan. Orang yang pas-pasan tidak dianjurkan oleh agama. Agama menganjurkan kita untuk menjadi kaya. Agar dengan kekayaan itu kita dapat berbuat amal-amal yang baik, kita dapat membantu orang lain. Tidak ada celaan terhadap materi kecuali apabila dia diupayakan secara tidak halal atau apabila dia digunakan bukan pada tempatnya. Orang yang tidak menggunakan potensinya, maka boleh jadi di samping karena malas, juga berserah diri kepada Allah dengan alasan bahwa Tuhan telah menjamin rezeki. Sebenarnya alasan semacam itu tidaklah benar. Tuhan ketika memerintahkan kita berserah diri kepadanya, sebelum memerintahkan itu, dia memerintahkan kita untuk berusaha. Berusaha dan berusaha dari kesucian menuju kepada kepuasan hati. Apabila Anda telah berusaha maksimal, maka puaslah dengan hasil usaha Anda. Niscaya Anda akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita diperintahkan untuk berusaha sekuat kemampuan kita, menggunakan semua potensi kita dengan cara yang benar dan baik, dan setelah berusaha kita diperintahkan untuk puas hati dengan hasil usaha kita itu, apapun hasilnya. Tapi puas hati yang dimaksud bukan sejak semula. Puas hati yang diajarkan agama dalam konteks berusaha adalah yang pertama, usaha maksimal yang halal. Yang kedua, meraih apa yang kita usahakan. Dan yang ketiga, puas hati dengan memberikan seluruhnya atau sebahagian dari hasil usaha kita itu kepada siapa yang membutuhkannya. Yang demikian itulah yang dinamai qanaah atau puas hati yang diajarkan oleh agama. Siapa yang berusaha sekuat tenaganya dari titik tolak yang suci, dan
setelah usaha maksimal dia puas dengan hasil usahanya, maka Allah akan memberkati usaha tersebut sehingga kalaupun dia tidak meraih apa yang diharapkannya, maka yakinlah bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya lebih banyak dari apa yang diharapkannya. Persis seperti Siti Hajar ketika berusaha mencari air dari Bukit Safa, bukit kesucian, dia berakhir di Marwah yang berarti kepuasan, dan ketika itu dia tidak berhasil, tapi Allah menganugerahkan kepada beliau dan anaknya, serta kepada kita, generasi-generasi ini, dan generasi yang akan datang, air Zam-Zam yang tidak habis-habisnya. Itulah sebahagian dari renungan ajaran agama yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah.